Pelapor kita kali ini namanya adalah Email. Dia datang dari Bandung dan dia melaporkan cowoknya yang selingkuh. Ini dia Siti. Halo, nama saya Email, saya dari Bandung. Saya mau minta tolong ke tim Playboy Zaman Now buat cari tahu kesetiaan pacar saya. Saya curiga pacar saya berselingkuh. Mas Uya, bantuin aku ya. Ya, itu tadi adalah Email. Ya, Email itu adalah pelapor kita atau klien kita ya, yang sebetulnya dia ngelaporin curiga sama cowoknya yang katanya selingkuh. Iya. Oke, tapi dia itu udah 2 kali ngebatalin janji sama kita. Jadi bulan lalu sempat janjian sama kita. Dia minta dijemput di stasiun Gambir, tapi tiba-tiba dia nggak datang. Hari ini, Email mengatur janji untuk bertemu kita di sebuah taman. Taman itu tidak jauh dari tempat travel dia. Dia bilang bahwa ketemuannya jam setengah 12 aja. Karena dia bilang katanya baru sampai Jakarta jam setengah 12. Namun kita sampai lebih cepat. Kita sampai sekitar jam setengah 11 kurang. Ya, dan kita nggak percaya begitu aja, makanya kita kirim Ciripa. Ya. Buat sampai sana dulu, baru kita jalan sekarang. Oke, dan sekarang kalau begitu Ciripanya di hati dong tolong. Ciripa. Iya mas, gimana mas? Udah di taman, di lokasi belum? Ini udah di lokasi, gimana kamu mau belum pada datang sih? Ini gimana? Loh kan kita kan janjian 1,5 jam lagi, 1 jam lagi. Iya, tapi ini orangnya udah datang dan ini malah ada ribut-ribut lagi di sini. Gimana ini? Ciripa, dia ribut sama cewek apa sama cowok? Ini ribut sama cowok. Nah, terus aku mau turun tuh aku bingung nanti kalau aku disalahin lagi nanti kalau aku turun. Udah enggak. Tapi rekam aja, tapi kamera ambil gambarnya ya. Iya, gambar. Dan benar saja ya, di situ kita lihat Ciripa lagi mengintai, tapi kita sudah ketinggalan karena cowoknya udah keburu pergi, tinggal emailnya sendiri. Lalu saya utus Jessica untuk turun ke Email. Email kan? Iya gak sih? Email lo pelapor kita kan? Tadi siapa yang pergi? Barusan dari tadi di sini. Iya, kita udah nyampe dari tadi. Kita juga ngeliat lo tadi berantem gitu, kayaknya ribut-ribut sama satu cowok. Itu siapa sih? Bukan siapa-siapa. Lo yakin lo gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Nah, maksudnya kayak ribut. Enggak, bukan apa-apa itu. Biasalah tukang kredit. Dia bilang itu tukang kredit. Gue ngerti deh tukang kredit apa. Tapi daripada kelamaan ngobrol, mendingan gue ajak dia langsung ke mobil biar kita ngobrol langsung sama Mas Uya dan Kaju. Kamu berantem sama orang? Kenapa tadi, Jess? Gue gak ngerti nih, Don. Lo cerita deh, tadi cowok tuh siapa? Coba sekarang Kan jajannya Si sendiri. Arma tadi aku nungguin tadi. Enggak, itu tuh sebenarnya orang iseng ngajak kenalan ke aku. Kalau aku kan takut kan. Emang tadi ada cowok siapa emang itu ada? Orang iseng ngajak kenalan ke aku, Mas. Aku kan gak biasa. Tapi tadi kata Ciripa sampai lempar-lemparin baju segala macam. Iya. Kayak mau dihipnotis gitu, aku nih nggak tahu deh dia. Email seperti orang linglung. Katanya itu cowok katanya mencoba merayu dia dan mencoba menghipnotis dia dan ingin melakukan kejahatan sama Email. Enggak mungkin orang tadi lu ngobrol malah tarik-tarikan gitu kamu. Tadi aduh aku agak linglung. Minta diantarin itu ATM apa sih nggak ngerti, makanya aku nggak ngerti juga. Kalau emang dirotis ngapain tadi kamu yang ngejar? Coba waktu pergi tadi kamu kejar loh. Aku kan takut barang aku diambil sama dia, gimana masuk? Lalu yang bikin kita kaget, saat kita mencoba membuka apa yang ada di dalam kantong baju tersebut, itu bajunya bukan baju-baju cewek, tapi baju-baju cowok. Itu baju laki, Ini baju cowok. Ini baju laki loh. Baju cowok nih. Kamu pakai baju laki. Ini baju cowok loh. Ini loh Mas Uya. ini baju lo deh, mencurigakan dari lo deh kayaknya deh. Aku jadi malah jadi nggak enak ini. Jadi ini tuh sebenarnya baju cowok aku. Kalau misalnya dia terbukti selingkuh nih, ya aku mau balikin ini baju dia semua yang ada di tempat aku. Ya udah sekarang gini aja deh, intinya lo dapat informasi cowok lo selingkuh dari mana? Putih itu adalah apa? Dibilang apa kata Putih? Putih beberapa kali nih ya lihat si cowok aku jalan sama cewek yang ada di tempat
sekarang kita ke tempat Kemuti aja, adik kamu, kita minta informasi dari dia ya. Oke, ya udah kalau gitu Ciripa minta alamatnya, lo duluan ke sana. Aku sana duluan ya. Iya, Lo kesana Alamat kita motor itu yang di Sialong ya. Ya udah. Habis itu kita putuskan saja untuk menuju ke tempat senamnya adiknya Email Mutiara. Email ini sudah pernah meminta tolong kita, namun di hari H dia membatalkan begitu saja. Jadi kita ragu-ragu nih. Sekarang gue mau nanya deh satu hal ya. Waktu bulan lalu kenapa lo tiba-tiba batalin janji nggak ada kabar? Kita jemput lo di stasiun Gambir, kita udah siapin semua. Ini waktunya aku benar-benar minta maaf banget bulan lalu tuh sempat batal karena aku udah siap, aku udah ready nih tinggal pergi. Tapi kan nggak tahu ya musibah nenek aku masuk rumah sakit. Cara di rumah nggak ada yang ngurusin aku, ngandelin aku doang. Kalau bukan aku yang ngurusin siapa lagi? Jadi nenek kamu sakit, tapi 2 kali kamu nggak ada kabar loh. Iya Mas Uya, gimana ya? Aku benar-benar minta maaf banget. Memang kondisinya memang nggak memungkinkan aku untuk pergi walaupun aku udah siap. Oke, sekarang sama tadi satu hal lagi. Lo tadi minta kita ketemu jam setengah 12, tapi tiba-tiba jam setengah 11 kurang, lo udah di sana. Lo bilang kata lo baru nyampe travel lo jam setengah 12. Itu karena memang travelnya yang aku pesannya kecepatan, nyampainya kebetulan nggak macet. Tapi Aku macet. dari pagi lo masih ngasih pesan ke kita lo WhatsApp ke kita bilang nanti setengah 12 aja. Berarti emang jangan-jangan lo ketemuan sama cowok tadi emang lo kenal lagi? Kalian ini bener-bener kayak yang ke aku yang enggak deh. Aku beneran kayak khusus gitu kayaknya. Apa sih? Kalau aku deh Mas. Itu pacar aku Mas Uya. Mas, ini dong Mas Uya. Apa sih? Ini dong ada pacar aku. Mana? Itu lagi foto kan sama cewek. Coba mundur, Mat. Aku turunin aku. Tahan aja. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba Email nyuruh mobil kita berhenti. Seolah-olah dia kayak melihat cowoknya katanya lagi suap-suapan makan sama cewek. Tapi kita nggak ngeliat siapa-siapa. Tapi si Jo bilang katanya dia sempat ngeliat. Namun saya berpikir, apa jangan-jangan benar-benar Email emang masih dalam pengaruh halusinasi? Dan Email masih dalam pengaruh hipnotis. Bukan Mas Uya jadi hilang. Gara-gara Mas Uya nih. Ya kan ini macet jalanannya. Tadi Lu halu ya? Lu jangan-jangan masih kena hipnotis ya? pakai mata kepala aku sendiri kok itu cowok aku lagi suap-suapan sama cewek. Tapi tadi gue lihat ada orang lagi Iya kan? Ah. Kan ada yang lihat kan? Enggak, tapi lo segitu yakinnya itu cowok lo. Orang aku pacarnya, aku tahu body pacar aku, muka pacar aku dan motornya pun motor yang sama pacar aku. Coba kamu telepon aja ya. Coba telepon lagi. Diangkat ya? Kan nggak diangkat kan? Diangkat lagi. Nggak diangkat juga. Bener, berarti lagi di motor kan. Halo? Halo, iya. Emailnya ada? Halo, ini email enggak? Oh, ini tante. Iya, nak, kenapa, nak? Oh, tante, maaf. Yoyangnya mana ya tante ya? Yo, Elsa tadi istri sama tante keluar, tapi ini HP-nya Keluar. Keluar kemana tante? tadi nggak bilang sih, cuma sama Oh, gitu ya tante nggak tahu. Enggak apa-apa tante. Makasih ya tante. Ya udah ya. Makasih tante. halo. Lu gak sopan banget lu namanya Main di ditutup aja. Aja. Nggak dapet info. Ya tapi bener berarti kata gue tadi mungkin Nggak sepupunya. biasanya apa-apa dia tuh ngabarin. Makasih loh Ya aja. udah, Ya, kestos. tapi berarti itu Beda aja. sepupunya. Bener. Udah, sekarang mending kita ke tempat senam aja langsung. Kita tanya sama adik lo informasi mengenai ada dia jalan sama teman senam adik lo sendiri. Oke, kita langsungkan aja. Sampainya di sana, Ciripa sudah ada di sana. Tapi Ciripa malah menunggu di bawah. Ciripa, gimana? Lu udah sampai dari tadi? Terus ada siapa di atas? Udah aku cek nggak ada orang di atas. Lah kenapa lu nggak tanya dulu di atas siapa orangnya? Masuk ke dalam, gue lihat Ciripa dong. Lagi nunggu di tangga.
gue tanya lagi ngapain, katanya dia justru lagi nungguin kita. Bukan kita berharap supaya lo pas sampai itu harusnya tuh langsung cari info. Bukan cuma nungguin di tangga begini. Buang waktu. Aduh. Dan kita menuju ke atas, tapi yang bikin kita kaget, adanya email namanya Mutiara tersebut malah marah-marah dan dia bilang dia nggak mau bantuin email. Jangan tarik-tarik gitu atuh. Kamu tahu. Halo, oke, dia namanya siapa? Mutiara, oke. Mutiara kenapa kamu gak bilang sama adik kamu bakal kesini? Udah ngobrol sedikit aja, Mut, ya. Buat Mutiara. Kejar, jadi kamu dapat informasi tentang cowok lo selingkuh dari adek lo? Dari adik aku. Katanya dia pernah ngeliat cowok lo jalan sama orang yang di satu senam sama adek lo. Suka aerobik di sini juga. Tapi kenapa tiba-tiba dia nggak mau nolongin? Nggak tahu, mungkin dia nggak biasa kali ada kamera-kamera. Kamu nggak bilang kalau kita... Enggak. Maksud aku kan ya udahlah adik aku gitu loh. Sini, ayo. Mutiara. Kalau kita tuh Mut. Ya kan kamu tahu kan? Mut. Kamu yang bilang kan? Kamu kan yang tahu semuanya. Kamu kalau minta ke aku Mut, terus siapa lagi kan yang nggak tahu kalau bukan kamu kan kamu yang tahu sendiri kan? Sekarang yang lihat dengan mata kepala sendiri kan kamu. Ya jauh banget. Oke, gini aja Mutiara. Oke, kamu pernah ngeliat cowoknya dia jalan sama cowok sama cewek satu senam sama lo? Lihat kan? Oke, ceweknya bisa senam jam berapa di sini? Kita acara kayak gini cuy. Nggak, kita minta tolong supaya masalah cepat selesai. Enggak, lo nggak bisa bantuin kita lagi. Kalau nggak bisa masa gitu aja udah. Katanya dia nggak mau ikut-ikutan dalam masalah ini. Jadi kita berpikir, ada yang ditutup-tutupi dari adanya email ini. Kok maksudnya kenapa harus? Saya nggak mau masuk TV. Ih, aku sama lo. Ciri Pak ikutin. Udah, email kamu di sini aja. Email kamu di sini aja. Mas Uya nyuruh saya untuk bututin. Tunggu, Pak. Kejar, bututin dia. Pokoknya kita harus dapat informasi dari dia karena kuncinya ada di dia. Jadi aku tidak boleh kehilangan kunci itu. Saya tidak boleh gagal lagi dan saya tidak mau diomelin untuk kedua kali. Aduh, aku marah-marah di depan gimana? Ya lu ikutin dong, lu ikutin. Kita marah-marah terus. Ya lu biasa juga galak lu kesana. Oke, sekarang gini aja deh. Menurut informasi dari adek lu, biasanya cewek ini datang senam sini sore. Kita pantau, kita ke mobil dulu aja. Kita ke mobil dulu, kita lihat dari mobil. Berarti kita ya. tunggu sampai dia datang. Tunggu sampai dia datang ya. Kita pengen tahu. Oke, yuk. Tetapi adiknya sang pelapor tidak mau saya ikuti. Lu kenapa sih nggak mau bantuin itu? Hah? Ngapain sih kakak ngikutin aku? Kamu kenapa Tadi sih nggak mau nggak bantuin? capek apa ngikutin aku terus? Bukan, soalnya kan aku harus... lu kenapa sih nggak mau bantuin? Nggak mau bantuin kakak lu? Nggak, kamu kenapa nggak mau bantuin? Ngikutin aku nggak capek apa ngikutin aku terus? Kalau nggak mau tuh nggak usah dipaksa. Tiba-tiba dia dijemput oleh seorang cowok. Dan itu yang membuat saya penasaran. Siapa cowok itu? Saya ikuti terus dia. Dan akhirnya pas lagi di tempat depan rumah adik sang pelapor, tiba-tiba dia salam dengan orang yang saya kenal pertama kali. Dia adalah orang yang berantem waktu saya pertama kali menemui pelapor kita. Tapi aneh ya, adek lo kayak tadi bener-bener menurut gue sih bukan hanya karena dia nggak mau masuk kamera, dia kayak ketakutan sesuatu gitu. Enggak sih, maksudnya memang dia kayaknya nggak biasa ada kamera aja. Dia nggak mau nolongin aku kayaknya karena itu. Tapi itu adik kandung kamu. Adik kandung aku. Tapi kan adik kandung gue nggak mau nolongin ya. Maksudnya masa nggak percaya sih? Aku banyak foto-foto sama adik. Coba mana? Ya mukanya dia nggak mirip ya.
Beda banget sumpah. KTP, alamat rumah sih. Oke, ini foto kamu sama adik kamu ya. Kamu yang mana? Ini Mutia lagi ulang tahun ya. Oke, kita percaya emang lu adik Berapa kakak. bersaudara sih? 6 saudara. Soalnya kan nggak begitu mirip ya Mas ya. Sekarang gini aja, kita tunggu di sini dan kita akan lihat. Tapi kita masalahnya sekarang ciri-ciri orang yang dibilang sama adik kamu itu kayak apa orangnya ya? Tahu kok aku tahu. Oh, kamu udah pernah kasih lihat fotonya? Maksudnya aku diliatin fotonya sama adik aku. Oke, ya udah, kita tungguin aja di sini ya. Kita di mobil di parkiran, kita berpikir untuk ya udah kita cari makan aja dulu. Karena kan menurut informasi dari adiknya email Mutiara, katanya cewek yang dimaksud ini adalah cewek yang dibilang katanya pernah jalan sama Yoel itu senamnya di sore hari. Tadi dibilang sore, ini masih jam segini ya. Kita makan dulu kek. Ya udah kita pergi dulu deh, yuk. Makan dulu lah. Makan kemana, gue lapar banget nih. Ya udah kita pergi dulu. Datang Ya, ntar kita balik lagi. Iya, tuh tenang aja, kan ini masih sampai sore. Jalan yuk, jalan. Jalan. Dan bener aja, pas mobil kita mau pergi, tiba-tiba ada sebuah motor lewat depan mobil kita, hampir tertabrak mobil kita. Ya, itu Yoel Mas ya. Itu Yoel Mas Uya sama. Itu nama cewek. Kita panik dong, waduh gimana kalau Yoel ngelihat kita di dalam mobil. Yoel nih. Nama cewek itu Mas Uya. Itu Yoel. Aku mesti dulu ngapain? Enggak, kita lihat sekarang, Yoel mau ngapain. Ya. Oh, enggak mendingan kita ikutin Yoelnya apa melihat? Lalu Yoel pergi. Dan akhirnya email merangsek keluar dari mobil. Dia memutuskan untuk pergi ke sana melabrak cewek tadi yang kita nggak tahu siapa. Dan terjadilah pertengkaran hebat antara email dengan wanita yang tadi digoncengin oleh Yoel. Tadi ngapain lu di depan sama cowok gua? Kamu Yoel tuh dipegang-pegang ini diantarin ke dalam sini. Baru dipegang gua tiba-tiba gua ceweknya, gua pacarnya. Ceweknya. Dia tuh bilang sama saya dia tuh nggak punya pacar ya. Email nggak terima, Caca juga nggak terima. Terjadi perdebatan dan pertengkaran yang keras antara email dengan Caca. Kita lihat kan di depan tadi dia dibelai-belai ya sama Iya. saya kan. Yoel itu siapa lo? Tidak tahu dekat sama saya. Dekat, bukan pacar. Kan? Tapi pacarnya yang lalu dia nembak gue, dia tinggal dicoba aja kan. Kalau lu lihat tadi perilaku dia ke gue kayak apa? Aku jadi gue juga kan. Datang marah-marah lah juga lu. Oh, kenapa? Kalau misalkan dengan sama cowok, iya sama cowok. Caca turun ke bawah. Akhirnya saya bilang, oke, Caca, biar kita berdua bicara aja empat mata. Caca. Saya nggak mau, saya nggak mau ikut campur. Sini lu. Saya nggak mau, saya nggak mau bantu dia. Iya, sekarang gini aja. Bantu Tapi kita. saya nggak mau ikut campur, Mas. Iya, bantu kita. Ya, please, bantu kita. Enggak, Mas, saya nggak bisa. Iya, oke. Email jaga dulu. Ya, gue jaga. Email tahan dulu, Gue ya. jaga. Sekarang gini aja. Gue minta lo bantu gue. Lo kapan, lo bakal dijemput lagi sama Yoel nggak hari ini? Iya, dia bakal jemput aku. Bakal dijemput lagi. Kita pengen menjebak Yoel. Kita kasih tahu di mana tempat buat kamu ketemu. Nanti kamu akan kita pasang dengan alat penyadap, ya, mikrofon. Sekarang gini, kamu nggak kasihan sama ceweknya? Mas, dia udah nyolot ya.
Iya, tapi kamu ngerti dong kenapa dia nyolot, kamu ngerti alasannya dong. Lo bisa nurunin emosi lo, kita justru minta tolong sama dia. Iya. Supaya masalah cepat selesai. Ya enggak, udah bukan bantu dia, bantu saya. Jelas-jelas dia yang salah, kenapa kita harus minta tolong sama dia? Mau nggak? Udah saya mau mas, tapi ini buat mas saya bukan cewek. Iya, oke. Sekarang nomor telepon kamu berapa? Akhirnya saya pelan-pelan berbicara dengan Caca, dan Caca pun bersedia. Caca rencananya besok akan kita pasangkan alat perekam, mikrofon, dan alat pendengar di sini. Caca kita suruh bikin janjian dengan Joel di sebuah tempat yang nanti sudah kita set dengan kamera-kamera tersembunyi. Oke, iya. Ya udah, oke. Sorry ya, Cak. Apa lo? Apa lo? Balik lagi di Playboy Zaman Now, kamu terciduk. Kita bersama email pun menuju ke rumahnya Caca. Ada yang perlu kamu tahu. Saya tadi pagi sempat dapat laporan dari Ciripa. Kalau kemarin waktu kita suruh Ciripa untuk mengikuti adik kamu, dia itu ternyata dijemput sama seorang laki-laki. Kayaknya kalau dia dijemput sama cowok hal yang wajar ya, maksudnya jadi nggak masalah. Tapi masalahnya, cowok itu adalah orang yang katanya Ciripa. Cowok itu adalah cowok yang sama dengan orang yang Ciripa lihat pas kemarin ngejemput lo di taman. Ada cowok marah-marahin lo, pakai baju kuning dan ngelempar baju yang lo bilang katanya hipnotis lo. Masa sama dia sih? Ina tuh kayak sedikit cemburu dan kaget melihat adiknya ini Mutiara jalan dengan cowok yang tadi kita maksud. Loh, kenapa lo panik? Oke. Jadi kan saya berpikir, saya menduga, apa jangan-jangan memang email kenal sama cowok yang waktu ribut-ribut di hari pertama tersebut. Sekarang kita bandingin ya, coba kita lihat kamera. Bisa rewind yang kemarin nggak? Ya, ini cowok yang marah-marahin lo ya. Lo kenal nggak sama dia? Nggak kenal Mas Uya. Email kayaknya dia punya jawaban yang bagus. Dia tuh pinter ngeles. Sekarang lo lihat nih, ya, gue cepetin ya. Bajunya sama, persis hari yang sama kemarin kan? Nah, ini cowoknya sama kan? Sama cowok itu sih? Saya tetap melihat ada kebohongan di mukanya. Tapi gue kayak nggak percaya sama orang. Bukan gitu Mas. Iya. Karena kan dia, si cowok itu jelas-jelas orang yang berniat nggak baik sama aku. Lo nggak kenal? Nggak kenal. Kok bisa? Oke, udah, nggak usah kita bahas ya. Sekarang kita mau jemput cewek yang kemarin kita temuin di tempat senam. Maksud Mas Uya Caca? Iya, emang kenapa? Ngapain ajak-ajak dia Mas Uya? Ya enggak kan, intinya dia adalah cewek yang saya lagi deket sama cowok lo. Udah, kita udah mau nyampe kan? Lalu kita jemput Caca. Caca sudah menunggu di depan jalan. Saat Caca masuk, email nyolot, Caca nyolot, dua-duanya sama-sama kesel, berantem sama mereka di dalam mobil. Kamu tuh bawa orang lain. Apaan sih lo berisik banget tau gak sih? Gue juga di sini kan Lo aku tuh sama seharusnya nggak Iya, ada iya. Lo tuh harusnya nggak sini. Gak usah. Gak usah kegeeran. Email bilang ngapain pakai Caca untuk menjebak laki. Kenapa nggak bawa orang lain gitu kan? Nggak usah bawa dia. Udah diem, gue punya strategi sendiri. Nggak ada orang lain. Oke, sekarang dia janjian sama lo. Tapi tadi dia chat aku katanya udah, katanya dia mau nganterin aku. Sekarang bisa nggak kita ke rumahnya Joel aja? Ngapain kita ketemu? Feeling gue dia mau ketemu sama cewek lain. Kita putuskan kita untuk menuju ke rumah Joel. Kita pengen ikutin Joel kemana dulu sejak hari. Oke, lo tau alamatnya? Tahu lah, gue sering main ke rumahnya. Dari mana lo tahu rumahnya? Kan gue sering main ke rumahnya. Katanya lo pacaran, masa lo nggak pernah tahu sih? Gue tahu rumahnya. Ya udah, kita kasih tahu kalau emang lo tahu. Gue tahu kok. Oke, Gue udah nggak tahu. Dan nggak ada luput. Oke. Tahu semuanya. Oke. Terus ngapain kalau kita minta tahu, terus kita tolong sama mereka? Ya ngapain gue ya, lo dengerin ya. Gue itu kan anak gue yang bukan channel, udah mau kegeeran. Cukup. Oke, kita sudah sampai di sini. Bener aja, Joel keluar dari rumah naik motor. Kamu salah, kita jawabannya nggak tahu. Joel keluar, Joel. Iya. Oke, dia naik motor lagi. Aduh, kita bisa ketinggalan. Ciripa suruh naik motor dulu. Ciripa ikutin naik motor, nanti share gue tempatnya. Lalu kita mau ikutin, tapi kita pikir, waduh, jalannya sempit, mobil kita gede banget. Bos Uya tiba-tiba nyuruh saya untuk mengikuti Joel. Dan saya acak satu kamera. Yuk,
Dia udah Kevin aja udah gini loh. Di tengah jalan kita lihat ada orang rame-rame lagi kayak ngeroyok maling. Itu rame-rame apa tuh? Jeripan lo digebukin lo. Berhenti. Lalu kita cepet-cepet turun dan kita memisahkan, hampir aja jadi Pak Babong Blur. Dia dipikir maling atau tukang begal. Tunggu. Tunggu. Oke, sebentar. Ini kenapa nih? Enggak. Bukan, Bang. Ada yang teriak apa tadi? Enggak, bukan. Ada orang tim kita. Bukan. Pakai baju dulu, Pak. Saya ditelanjangi oleh orang-orang sekitar situ. Bukan, maaf. Gimana ceritanya bisa jadi kayak gitu? Sio, Ya, soalnya mana? Gue tahu sih langsung teriakin maling langsung kabur ke sana. Ya, maaf Bu ya. Ya, salah paham aja Bu. Ya, maaf Bu ya. Sekarang gini aja, sebenarnya kita langsung ke tempat kafe aja ya. Kita nggak tahu Yoel dari kemana ya. Sekarang kita langsung ke tempat kafe aja, jangan sampai sekarang gagal lagi. Sini Pak. Oke, lo sekarang ke tempat kafe duluan aja, cek ya. Ini kan kita tolongin lo, jangan marah. Tolongin lo. Mana? Aku udah bentuk kayak gini baru tolongin. Lalu kita kembali naik mobil dan kita putuskan untuk menuju ke kafe tempat penjebakan. Sampainya di situ, kita suruh penggoda kita untuk turun duluan. Kita suruh telepon, dan ternyata Joel datang ke kantor. Iya, kamu kok lama-lama sih? Oh, cipika-cipiki, udah berarti. Oke. Sayang, aku mau ngomong soal hubungan kita. Ngomong apa? Aku kan sayang sama kamu. Ini demi kebaikan kita juga, sayang. Jadi, aku batal ya untuk nembak kamu. Emang dia sayangnya sama aku ya? Aku punya keadaan keluarga. Jadi, aku masih ada masalah demi kebaikan kita. Sementara kita TTM aja dulu ya. Oh, itu tetap TTM-an aja tanpa status. Nah, berarti lebih parah kalau tanpa status. Tetap mau, tapi nggak mau ribet. Maksudnya tanpa status gimana? Loh, tanpa status? Maksud kamu status apa? Punya masalah dalam keluarga. Jadi dulu tuh tunangan aku tuh meninggal. Hah? Meninggal? Iya. Siapa? Namanya Email. Email? Kurang ajar, gua dibilang udah mati. Uangnya, Apa hubungannya sama cewek kamu udah meninggal sama email itu? Si mama tuh mikirin tuh makanya dia sakit. Ya terus apa hubungannya gitu sama hubungan kita kan? Mantan kamu udah meninggal juga. Terus kenapa gitu kamu gak Iya, bisa tapi kan serius orang sama tua aku? kan saya yang punya hati untuk proses saya. Apa kamu udah punya pacar ya? Enggak, aku nggak punya apa-apa. Telepon ya. Itu dia ngeliat. Dia lihat meja. Tanya, telepon dari siapa kok nggak diangkat? Itu telepon kamu? Telepon kok gak diangkat? Ini biasa rekan bisnis aku kan. Bisnis nomor 2, kamu kan nomor 1. Lalu kita minta email untuk mencoba menelepon Joel lagi. Tidak diangkat. Namun saat terus-terusan email mencoba menelepon Joel. Tapi itu telepon terus, gak apa-apa, angkat aja. Yaudah, ke kamar mandi sebentar ya. Ayo. Oke? Halo, halo sayang. Aku baru sampai Jakarta ini, kamu lagi di mana? Oh, aku lagi di rumah teman aku, sayang. Sayang lagi di mana? Aku lagi mau janjian nih sama teman lagi di jalan. Kamu lapar nggak sayang? Kita makan yuk. Aku udah makan, sayang. Oh gitu. Mau janjian di mana? Aku ini tadinya janjian sama teman aku di Bami Duit. Hah? Di duit? Iya, heeh. Enggak usah ke situ, sayang. Oh, kenapa? Ada perbaikan jalan. Kok kamu tahu sih? Enggak, emang Bami Duit yang di mana itu? Yang di simpang dekat
Ini deh, kalau kamu emang udah makan, kamu susulin aku ya sayangnya. Aduh, saya nggak gitu. Apa namanya? Gak gitu gimana? Aduh, saya sorry. Kamu juga duit kan? Panik. Dan Joel pun langsung menuju ke... Oke, kita lihat. Dia masuk. Kok lama banget? Kita punya tempat aja. Diajak pergi. Enggak, aku masih mau di sini kan makanannya belum habis. Kabur nih orang nih, mau mampret nih. Kok pindah tempat sih? Lu kenapa di sini? Gak apa-apa, nggak enak aja, rame banget suara motor kan kita butuh private gitu. Dan Joel tiba-tiba mengangkat telepon. Kita bingung, telepon siapa ya? Email nggak telepon. Dan Joel telepon. Mama aku nelfon sayang nih. Ntar ya. Halo Ma. Oh mama sakit lagi. Mau konter lagi. Oke Ma, oke. Dia bilang ke cewek itu bahwa katanya ibunya perlu bantuan. Dia harus pergi. Tapi itu alasan doang. Untuk Joel pergi kabur melarikan diri dari tempat tersebut. Sorry banget ya. Kenapa? Ya sedia, ini lagi, sakit lagi. Sakit lagi? Iya. Aku pulang dulu nggak apa-apa ya. Gimana? Kamu kan bisa ya makan dulu. Nanti kamu pulang naik ojek online ya. Nanti gue bayarin dulu ya. Bayarin, waduh. Udah, kamu balik mobil cepetan, balik mobil. Kamu tinggal gitu aja. Enak kan? Dan Iya, berat. Dan lo bohong, lo belum jadi sama dia berarti kan? ya kegeeran sih. Tapi mendingan lo udah meninggal. Masa dibilang lo meninggal, itu alasan doang. Itu alasan dia doang. Udah nyata dianggap banget sama dia dong. Sampai lo dibilang meninggal. Udah. Kita udah siapkan penggoda berikutnya, ya. Tenang aja, kita udah siapkan penggoda yang dia benar-benar tidak ada hubungan dengan Joel. Kenapa lo tuh yang ada penggoda-penggoda gitu lagi? Iya, Bang. Lihat lah. Iya. Penggoda ini sudah... gue ngomongnya kapan dong? Iya, penggoda kita udah berhasil menghubungi Joel selama beberapa minggu terakhir ini, ya. Dan dia akan janjian ketemu Joel besok. Tiba-tiba email marah dan dia ingin menyudahi penyelidikannya. Email bilang nggak mau ngelanjutin penyelidikan. Tenang. Gak usah lanjut deh. Di? Loh, kok gitu? Aku udah jelas kok. Aku udah lihat dia gimana sama... Tunggu. Gue nggak terima kalau main lanjutin. Karena gue ada hal-hal yang... Apa aku dong maksudnya? Karena ada hal-hal yang mencurigakan dari lo. Ya, pertama. Itu saya nggak Iya. jelas deh, maksudnya kayak Iya. nggak tahu nggak? Iya. Lo aja tiba-tiba nggak tahu. Dengerin dulu. Udah, stop. Sekarang kita ngomong apa? Biasanya kesel Ya, dia dulu. Oke. Sekarang gue mau tanya sama lo. Lo mau pergi begitu aja. Joel ini cowok lo. Sekarang udah jelas kan? Maksudnya udah Iya. jelas. Sekarang gue ada hal yang mengganjal di pikiran gue. Cowok yang dilihat si Riva marah-marah sama lo waktu hari pertama. Orang lo kenal nggak waktu hari pertama lo ribut-ribut? Aku nggak kenal. Nggak kenal. Ya udah. Lo harus lanjutin. Enggak, aku nggak kenal. Lu hargain kita dong, hargain kita. Oh nggak bisa. Lo udah sekali nyelup sini lo harus. Nggak bisa dong, lo minta tolong seenaknya. Terus sekarang lo mau pergi gitu aja. Aku mau ikut. Kasian aku mau lihat juga ini bisa kegoda kayak gitu enggak. Kalau lu nggak punya pacarnya, jadi kan kalau lu pacarnya, lu nggak usah pakai. Aku nggak takut. Berarti dia salah, berarti dia yang salah. Berarti lo Gua yang salah. aja yang mau bilang bukan pacar aja, aku berani. Lu takut sih. Lu Lu biarin lah. Tapi malam harinya email menelepon tim kita. Dia bilang dia berubah pikiran, dia ingin melanjutkan penyelidikan ini. Dan memang betul, kita sudah menyiapkan penggoda kita. Kita punya seorang cewek yang sudah menggoda Joel selama beberapa minggu terakhir ini lewat Facebook. Penggoda kita namanya V. Dan V udah kita suruh untuk melakukan janjian dengan Joel keesokan hari. Joel udah datang, Joel udah datang. Joel bilang katanya kamu lebih cantik daripada di foto. Kamu lebih cantik aslinya. Joel pun menawarkan untuk mengemudikan mobil V. Dia menawarkan untuk nyetir mobilnya. Tapi penggoda kita ini emang nggak tahu ya. Emang dia profesional, apa emang dia genit beneran? Karena dia melakukan hal-hal yang lebih daripada kita briefing.
Joel sempat nolak. Saya pikir dia nolak dong. Ternyata dia malah bilang, begini aja. Itu dia. Berani banget Joel, baru ketemu pertama kali. Joel udah berani cium kening penggoda kita. Dia ngeliat ke belakang ke arah mobil kita, seolah-olah dia sadar diikuti. Duduk. Joel! Joel! Tadi kalian malah ngikutin saya ya? Ini kok ada kamera nih? Saya mau liputan mas. Nggak alasan, dari tadi saya muter keliling kamu ngikutin saya. Kita ke siapa nih? Tutup kacanya. Kaca jangan gede-gede. Dia marah-marah, ngapain lo ngikutin kita dari tadi? Tapi untung saja Joel tidak melihat keberadaan kita di belakang. Dan dia masuk lagi di dalam mobil. Ikutin. Kita mau nonton ya? Joel pun ngajakin nonton film. Tapi dia bilang katanya singgah dulu di tempat usahanya dia. Lalu tiba-tiba mobilnya berhenti di sebuah tempat, di depan counter handphone. Joel turun. Ceweknya ditinggal di mobil ya? Yang mengagetkan lagi, tiba-tiba ada sebuah motor masuk di mana yang laki-laki tersebut, kata ciri Pak, itu adalah orang yang sama yang dia lihat pertama kali atau di hari pertama ribut-ribut sama email di taman. Apaan lo? Ini apaan? Enggak, saya nggak ada apa-apa. Itu bukannya cowok yang waktu itu sama kamu. Dan di taman yang aku lihat. Itu kan, itu loh. Iya, kita turun aja. Itu cowok yang pakai baju coklat. Ini cowok. Iya, kita bukan yang bukan. Tapi pas saat kita putuskan untuk menciduk keluar, Mel malah bilang, udah kita di sini aja, nggak usah digerebek. Jadi bingung loh, ada apa dengan ini? Gua pacarnya email dan dia udah jadi pacarnya email sekarang. Gua pacarnya dia. Lu tahu dia siapa? Lu tahu dia siapa? Lalu kita sadar, email tidak ada di situ. Ternyata email pergi kabur. Kita nyuruh tim untuk ngejar email. Aku udah lihat semuanya, tahu nggak? Ini ada apa nih mas? Saya nggak suka Lo tega banget. Lo nggak bilang nggak usah bilang kayak gitu deh. Suasana pun makin tak terkendali. Caca nyerang Joel, masyarakat ratusan warga ngumpul di pinggir jalan pada berhenti semua, jalan menjadi macet, dan email pun berhasil kita tarik. Nggak mau. Nggak mau. Ih. Aku nggak mau. Kenapa dia? Konter gua dan dia ngaku-ngaku ke email. Kali ini semua nggak bawa email. Saja. Ternyata email
karyawan di tempat handphone tersebut dan yang punya tempat handphone tersebut adalah pria yang berbaju kuning tersebut. Itu berarti pacarnya Mutiara. Lo kabur kemana? Ternyata memang benar ada hubungan antara email dengan laki-laki yang baju kuning tersebut. Ke gua sekarang. Oke. Jelasin apa? Tuh, sebentar. Waktu beberapa hari yang lalu, kita temui kamu di taman, kata Ciripa baru melihat kamu bertemu dengan cowok ini. Kamu ingat beberapa hari yang lalu pernah lempar-lempar barang-barang ke dia? Gua ingat banget karena ini cewek gua, Mas. Dan yang bikin kita kaget lagi, ternyata cowok tersebut adalah pacar aslinya email. Gua pacar dia. Lo pacaran dia? Lah, Gua pacar dia. benar kan? Lo kesini datang melaporkan pacarnya ke kita yang juga berselingkuh. Dan pacarnya dia. Jadi selama ini yang kita selidiki bukan pacar aslinya email. Yang kita selidiki adalah selingkuhannya email. Jadi sebetulnya email lah yang berselingkuh. Email lah yang punya dua pacar. Marah kenapa? Emang gue udah gak ada rasa kok sama lu? Gua sayang sama lu, tapi lu selingkuh sama bawahan gue, sama karyawan gue. Ada lu Sekarang baik kan? lu ada apa sama adik gue sekarang? Gua dia baik dari sama Bahwa pacar aslinya email ternyata malah pacaran sama adiknya email. Lu gak usah sampai semua. Bener-bener ya lu ya? ngapain sih? Udah sampai. Gue ada urusan sama lu apa kan? Gue selesai aja sekarang juga. Gue harus selesai. Lu mau kemana lu? Lu turun dong. Ini lo gak usah kerja di tempat gue lagi. Gue udah pecat. Gue apa-apaan sih? Ini mobil pacar lu. Hah? Lo jadi ikut jebak gua? Lo jebak gua ya? Lo selesain urusan lo sendiri, gue balik. Lu gak bisa dong pergi gitu aja. Enggak, gue udah gak ada hubungan apa-apa lagi Ini sama kita pergi. Turun gak lu? lu. Ngapain lagi? Lu mau pergi sama Tiara, ngapain lagi lu? Gak usah. Ini adik gua. Lu gak usah bawa adik gua. Adik lu pengen ikut sama gue? Urusan kita belum beres ya. Jangan lu pikir udah selesai gitu aja. Selesai. Dan gue ngerasa tertipu. Buat gue, yang gue rasa hari itu adalah perasaan gue nih, campur aduk. Ini semuanya nggak ada yang bener nih. Kita tertipu. Jadi kita selama ini nolong orang yang salah. Udah. Intinya adalah berarti lo nyiburin kita. Berarti yang lo laporin itu bukan cowok lo, itu adalah selingkuhan lo. Dan sekarang, Tapi memang pacar aku Mas ya, ya. sekarang nggak boleh marah kalau cowok lo ternyata pacaran sama dia. Aku dong kalau aku marah. Ya enggak lah. Aku juga punya perasaan. Gue selingkuh, lo punya perasaan lo selingkuh, lo bawa kita. Udah, sekarang ini emang resiko lo dan emang udah anggapnya karma buat lo. Udah, sekarang lagi playboy sama lo. Kamu, gitu.